Oke, Ya, selamat bisa pagi. dimulai. Iya baik. Selamat pagi untuk Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian dari SMA Islamic School. Perkenalkan, nama saya Robin. Saya dari Universitas Multimedia Nusantara. Nah, sebelum saya masuk ke seputar UMN, saya akan menceritakan tentang historinya atau sejarahnya kenapa UMN berdiri. Jadi kalau kalian tahu, kalau Bapak Ibu tahu, UMN itu berdiri itu dari grupnya Kompas Gramedia. Jadi Kompas Gramedia Group ini mempunyai 250 sampai 270 perusahaan di seluruh Indonesia. Ya, dibuatlah salah satu unit pendidikan namanya UMN. Ya, sebenarnya secara sadar nggak sadar kita itu waktu kecil sudah dikenalkan sama produknya Kompas Gramedia. Contohnya, waktu kecil kalau kalian pernah baca majalah Bobo, itu yang buat atau yang terbitkan atau produksi itu Kompas Gramedia. Bahkan bukan hanya majalah Bobo, tapi baca-bacaan waktu kecil yang nama-nama hewan kayak kelinci, kancil, kanguru, kalau kita pernah baca itu juga diproduksi oleh Kompas Gramedia. Mungkin untuk orang tua kalian, untuk kakak kalian seharusnya udah tahu produk-produknya Kompas Gramedia. Kayak koran Kompas, kayak Kompas TV dan lain-lain. Seperti itu. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, saya akan tunjukin video profil seputar UMN hanya 7 menit. Jadi kalian punya gambaran, walaupun jarak kita dekat, UMN dengan sekolah Syafana, itu kakak akan tunjukin lebih detail lagi di dalamnya UMN itu seperti apa. Ya, saya akan putarkan videonya, tunggu sebentar. Halo semuanya, selamat datang di Universitas Multimedia Nusantara. Namaku Jeff Samuel Andika dari jurusan Strategi Komunikasi 2019. Dan aku Angela Irena dari Desain Komunikasi Visual 2018. Hari ini, kami akan menemani teman-teman untuk berkeliling mengenai Universitas Multimedia Nusantara. Di sini kan gak akan cuma dapat ilmu, tapi kalian akan didorong untuk menghasilkan suatu karya yang berguna untuk banyak orang. Dengan pengajaran profesional, fasilitas yang lengkap, kalian bisa mewujudkan apapun di sini. Mulai dari merancang desain brand terkenal, membuat mobile application, membangun robot industrial automation, menyutradarai film ternama, sampai menjadi pionir startup. Kak, kita bakal tengok semuanya? Iya dong, yuk kita mulai! UMN menyediakan 4 fakultas dengan 13 program studi yang bisa kalian pilih. Buat kalian yang digital banget, Fakultas Teknik dan Informatika menyediakan program studi Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, Teknik Elektro, dan Teknik Fisika. Fakultas berikutnya adalah Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini ada 2 program studi yang eksis banget nih teman-teman. Pertama, ada Prodi Strategi Communication, dan yang kedua adalah Multimedia Journalism. Berikutnya Fakultas Seni dan Desain, yang terdiri dari 3 program studi buat teman-teman yang berjiwa seni. Ada Prodi Desain Komunikasi Visual, Prodi Arsitektur, dan yang terakhir Prodi Film dan Animasi. UMN juga punya Fakultas Bisnis buat kalian yang mau terjun di dunia bisnis dan keuangan. Ada program studi akuntansi dan Prodi Manajemen. Di UMN juga ada program diploma dan pascasarjana loh. Program diploma Hotel Operation di UMN menyediakan studi lebih lanjut di luar negeri. Dan yang terakhir, program Magister Manajemen Teknologi. Buat teman-teman yang lagi nyari referensi penelitian, perpustakaan UMN punya banyak banget koleksi literatur akademis, jurnal, bahkan novel. Selain itu, perpustakaan UMN juga punya koleksi berupa e-book dan e-journal. Oh iya, di perpustakaan UMN teman-teman bisa pinjam buku secara mandiri di sini. Tak hanya itu, teman-teman juga bisa menggunakan ruang diskusi untuk belajar bersama, mengerjakan proyek, dan juga melakukan presentasi. Ini semua gratis untuk mahasiswa loh. Yuk! Ada satu hal lagi nih unik, teman-teman bisa mengakses Netflix di perpustakaan sebagai referensi film loh. Dalam menunjang perkuliahan, mahasiswa UMN difasilitasi oleh lab-lab yang mumpuni. Salah satunya adalah studio green screen yang dapat mengubah latar visual. Kayak gini nih contohnya.
Studio TV tempat kalian belajar bikin show sesuai dengan standar broadcasting. Dan ada lab sound design buat bikin sound effect dan dubbing nih. Dan jangan khawatir soal deadline. Studio arsitekturnya dapat digunakan 24 jam setiap hari oleh mahasiswa. Keren kan? Nah, ini Kolabohub. Ruang praktek mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi UMN yang terdiri dari banyak lab penunjang terintegrasi yang canggih dan sesuai dengan standar industri. Kalian dapat menggunakan lecture hall untuk kuliah umum atau bahkan lecture theater yang gede banget buat seminar. Nggak cuma belajar secara reguler, mahasiswa UMN juga bisa belajar secara kolaborasi dan secara online. Biar up to date, ada Kompas Corner buat akses ke pusat informasi Kompas. Di waktu break, ada Libro Cafe dan kantin yang luas dan nyaman. Yuk! Lalu, kita bisa refreshing di sini. Yuk, jalan lagi. Kalau kalian belum cukup fresh, kalian bisa berolahraga di rooftop loh. Gedung UMN juga mendapatkan penghargaan, yaitu juara 1 Asia Tenggara Energy Efficient Building ASEAN Energy Award 2015 dan First Runner Up Energy Efficient Building ASEAN Energy Award 2019. UMN juga terakreditasi A oleh Ban PT loh teman-teman. UMN juga memiliki total 26 unit kegiatan mahasiswa yang dapat kalian ikuti. UMN yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Group juga menjalin hubungan mitra dengan beberapa perusahaan ternama yang pastinya memberikan mahasiswa UMN jaringan koneksi yang luas. Kalian tahu nggak sih kalau 90% mahasiswa UMN udah bekerja bahkan sebelum mereka diwisuda. Ada yang terjun di dunia profesional, ada juga yang berwirausaha. Nah, inilah Skystar Ventures yang menyediakan inkubasi bisnis untuk mahasiswa yang ingin menjadi entrepreneur. Skystar adalah inkubator bisnis pertama di Indonesia yang mendapatkan akreditasi A oleh Kemenristek Dikti loh. Daripada kami terus yang ngomong, mending kita ngobrol bareng alumni yuk. Selama kuliah di UMN, saya mendapatkan dosen-dosen yang luar biasa, melatih kepercayaan diri saya untuk berbicara di depan publik, dan juga melatih kepercayaan diri saya untuk membangun bisnis saya saat ini. Saat ini saya bertanggung jawab atas company yang saya dirikan, yaitu Ohana Enterprise. Kurikulum UMN yang selalu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini membantu saya untuk meningkatkan keterampilan teknikal saya. Hal inilah yang membuat saya sekarang bisa menjadi seorang backend developer di Western Union Amerika Serikat. Halo semua, aku Giani. Pas EduFair di SMA aku di Manado dulu, UMN buka tes beasiswa dan aku dapat beasiswa 80%. Lumayan banget kan buat ngurangin biaya masuk kuliah. Dan selain tes beasiswa, UMN juga punya beasiswa prestasi dan jalur raport yang masuknya tanpa tes loh. Jadi gimana nih, ada pertanyaan? Kak, aku mau nanya. Ya? Cara daftar masuk UMN gimana ya, Kak? Ya, itu tadi seputar tentang UMN. Jadi, halo, suara saya keluar ya?
Jadi itu seputar tentang UMN. Jadi kalau kalian belum pernah lihat UMN, belum pernah masuk, itu fasilitas-fasilitasnya. Ada apa aja kita, nanti saya akan jelasin di slide-slide berikutnya. Nah, untuk gambaran UMN sendiri, ini kita ada di dalam kompleks Sumarekon. Kalian pasti tahu semua, karena kita dekat juga. Kalau kalian belum tahu, kita di Sumarekon itu ada 2 lahan sebenarnya. Ya, ada di lahan pertama ini, saya akan tunjukin ini. Lahan pertama ini kita berdiri di 4-5 hektar. Ya. Ini sudah dibangun UMN. Dan di lahan kedua ini satu lagi. Ini yang kalau kalian pernah lihat sering dipakai buat orang-orang main sepak bola, main volley, ini punya UMN juga. Dan sudah mulai dibangun UMN. Akan dibangun apa? Akan saya beritahukan nanti. Ya. Di lahan 4-5 hektar ini kita ada 4 gedung. Gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D. Nanti sekitar masih ada 5-6 bulan lagi akan dibangun. Dan akan jadi tahun 2025 sampai tahun 2030-an. Nanti akan ada apa aja, nanti akan saya kasih tahu. Untuk fasilitasnya sendiri, kita punya sport hall-nya di indoor itu ada lapangan futsal dan lapangan bulu tangkis. Bahkan kita ada lapangan gym juga. Bahkan kita punya 2 lapangan volley outdoor, 2 lapangan basket outdoor, 2 lapangan futsal outdoor, dan 1 lapangan volley outdoor. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Waktu di SMA kalian ikut eskul basket, futsal, bulu tangkis, volley, kalian pernah menang kejuaraan lomba waktu SMA, waktu olahraga, nggak perlu khawatir untuk kuliah di UMN. Nanti bakat kalian tetap bisa disalurkan. Akan ada beberapa UKM untuk olahraga juga, dan kita ikut liga mahasiswanya juga. Bahkan ada beasiswa juga untuk prestasi di bidang olahraga. Seperti itu. Dan untuk perpustakaannya pun nggak perlu khawatir, karena banyak orang pernah datang ke UMN dan perpustakaannya UMN itu perpustakaan kita itu termasuk paling lengkap juga. Kenapa? Karena kita ini di bawah naungannya Kompas Gramedia. Saya ulang sekali lagi, kita Kompas Gramedia itu kan kalau kalian tahu Gramedia di mana-mana ada, hampir setiap kota ada, bahkan di setiap mall ada. Bahkan sekarang Gramedia berkembang, bikin gedung sendiri. Makanya untuk buku-buku di UMN itu untuk perkuliahan sangat-sangat lengkap sekali. Bahkan kita ada beberapa komik dan beberapa novel juga yang kalian bisa baca secara gratis. Dan kita pun kerjasama dengan Netflix. Jadi nanti waktu kalian kuliah nggak mau langsung pulang atau nanti ada jeda waktu kuliah, bisa nonton Netflix secara gratis di UMN. Di lantai 2-nya dalam bentuk ruangan-ruangan dan dalam bentuk komputer-komputer. Jadi kalau kalian mau kerja kelompok, biasanya perkuliahan ada tugas kelompok. Kalau kalian mau bikin tugas kelompok, nggak perlu ke Starbucks, nggak perlu ke mall. Ke perpustakaan UMN aja, ada beberapa ruangan yang dipakai untuk kegiatan kerjain tugas kelompok. Ya, ada meja, ada kursinya, ada proyektornya, ada keyboardnya, internetnya, mouse-nya semua lengkap. Jadi kalian cuma nggak perlu bawa apa-apa, cuma ambil data-data kalian di email aja, seperti itu. Dan ini yang saya bilang, di tanah yang sekarang UMN berdiri ini, nanti ke depannya, tahun 2025 sampai tahun 2030, UMN akan bangun ini. Ini belakang ini sudah mulai dibangun yang belakang ini. Masih ada sekitar 5-6 bulan lagi. Ya, kalau ini sudah jadi tahun 2025 sampai tahun 2030, itu diprediksi akan jadi salah satu gedung terbaik di Indonesia untuk universitas. Ya, untuk universitas ya, salah satu gedung terbaik. Ya, dengan gedung yang sekarang ini jadi aja, itu sudah termasuk gedung terbaik di Tangerang. Seperti itu. Dan di tanah yang satu lagi tadi saya bilang yang sering dipakai orang-orang untuk main volley yang di tengah-tengah jalan itu yang dekat UMN itu besar tanahnya 8-9 hektar. Ini tahun 2025 sampai tahun 2030 akan dibangun ini juga. Yang depan ini sudah jadi. Awal tahun depan itu udah finishing dan sudah mulai dibuka untuk lulusan SMK atau Politeknik. Ini tahun depan udah finishingnya udah mulai opening ya. Ini kalau ke depannya sudah jadi tahun 2025 sampai tahun 2030, ini diprediksi akan jadi salah satu gedung terbaik di Asia Tenggara untuk universitas. Ya diprediksi ya, yang prediksi itu bukan kita, tapi ada dari kontraktor, dari orang arsitek dan lain-lain seperti itu. Ya nanti ke depannya ini UMN akan ada apa di gedung ini? Akan ada UMN Academy, dormitory, beberapa jurusan-jurusan yang baru, fasilitas semuanya untuk olahraga indoor, ada semi mall dan lain-lainnya. Ya, yang jadi pertanyaannya, Kak, UMN sudah bangun gedung, udah bangun gedung, fasilitasnya bagus, terus dosen-dosen praktisnya masih aktif di dunia pekerjaan, terus bekerja sama dengan perusahaan luarnya banyak, terus kerja sama dengan universitas luarnya banyak. Yang jadi pertanyaannya, untuk akreditasinya apa? Untuk akreditasi kita sudah dapat akreditasi A. Akreditasi A ini pun didapatin bukan dari UMN sendiri, tapi dari BANPT. Satu-satunya badan akreditasi yang diakui pemerintah itu dari BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Di Indonesia itu ada sekitar hampir 5.000-an universitas, tapi yang baru dapat akreditasi, kalian bisa cek di BANPT, itu nggak lebih dari 5%, sekitar 3-4% saja yang baru dapat akreditasi A di Indonesia.
Seperti itu. Dan UMN sebagai satu-satunya universitas termuda. Ya, universitas termuda yang mendapatkan akreditasi A. Itu hanya butuh waktu 9 sampai 10 tahun aja. Biasanya universitas lain itu bisa butuh waktu 15 tahun, bahkan udah lebih dari 15 tahun. Mereka tidak berani nunjukin untuk akreditasinya apa. Untuk akreditasi A ini penting banget. Karena apa? Untuk akreditasi A ini semuanya dinilai. Dari lulusannya kemana, magangnya di mana, fasilitasnya, dosen-dosennya, lulusan apa, semua dinilai secara detail seperti itu. Ya, untuk prestasi UMN, saya akan jelasin untuk prestasi UMN. Tahun 2019 kita pernah raih prestasi internasional terbanyak untuk LL Dikti. Tahun 2019 juga kita termasuk ke dalam 16 swasta terbaik DKI. Dan tahun 2020, itu 2 bulan lalu, sekitar bulan September atau Agustus atau September, kalau kalian baca berita, kita masuk ke dalam 8 universitas swasta terbaik DKI. Ya, masuk dalam 8 universitas swasta terbaik DKI. Dan kita termasuk universitas termuda yang masuk ke dalam 8 universitas swasta terbaik DKI. Seperti itu. Dengan usia masih muda aja kita sudah masuk, prestasi kita banyak. Target UMN sekitar 4 sampai 5 tahun lagi kita mau kejar top 3-nya universitas swasta terbaik DKI. Dan termasuk ke dalam 30 universitas terbaik di Indonesia 4 sampai 5 tahun ke depan, seperti itu. Ya. Untuk lulusan, kalau kalian tanya teman-teman kalian, tanya kakak kalian, tanya saudara kalian yang pernah kuliah atau sudah lulus kuliah, tanya, biasanya problem waktu kuliah apa? Kebanyakan problem waktu kuliah itu bingung magang di mana atau bingung kerja di mana, atau magang tidak sesuai dengan jurusannya. Itu semua tidak mungkin terjadi kalau kalian kuliah di UMN. Kenapa? Saya ulang sekali lagi, UMN itu yang punya Kompas Gramedia Group. Kompas Gramedia Group itu mempunyai 250 sampai 270 perusahaan. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk kalian mau nanti magang di mana, kerja di mana, bahkan dipastikan akan magang sesuai dengan jurusan kalian. Seperti itu. Ya, kalian punya kesempatan untuk bekerja dan magang di sini, perusahaan-perusahaan Kompas Gramedia. Kita tunjukin nama-nama perusahaannya. Ini sama kita nih satu darah, satu daging nih. Ya, kakak adik sama kita nih. Bapak kita Kompas Gramedia. Jadi kalian punya akses untuk bisa magang dan bekerja di sini. Ya, saya nggak masukin semua. Kalau kalian mau lihat lebih banyak lagi, bisa lihat di webnya Kompas Gramedia Group. Seperti itu. Kompas Gramedia punya apa? Hotel Santika, Amaris, Anfaya, Kompas TV, punya National Geographic, banyak banget. Seperti itu ya. Ada Hotel Anfaya juga dan lain-lain. Banyak banget. Bahkan UMN pun nggak menutup diri untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan di luar Kompas Gramedia. Ini contoh-contoh perusahaannya. Ya, kita pun kerjasama dengan BCA, BRI, Oracle, Cisco, Huawei, dan lain-lain. Kalian pun punya kesempatan untuk magang dan bekerja di sini. Seperti itu. Kita tunjukin nama perusahaannya. Kita bukan hanya bilang kalian bisa bekerja perusahaan multinasional, internasional, bisa kerja di luar negeri atau dalam negeri, tapi nggak pernah tunjukin nama-nama perusahaannya. Kita tunjukin nama-nama perusahaannya. Seperti itu. Jadi kalian punya bayangan, kalian pengen kerja di mana, magang di mana, ini perusahaan-perusahaannya yang ada. Seperti itu. Di web kita pun ada. Seperti itu ya. Dan kerja sama luar negeri. Kerja sama luar negeri biasanya, kalau kalian tahu apa namanya, biasanya namanya student exchange. Benar, student exchange. UMN mempunyai program student exchange. Ya, kalau kalian perhatiin beberapa tempat, beberapa universitas, kalau namanya program student exchange, biasanya bayarnya lebih mahal. Biasanya ya, saya nggak menjelekkan univ mana, tapi coba kalian cek, biasanya kalau namanya program student exchange, itu biasanya bayarnya lebih mahal. Ya, seperti itu. Nah, di UMN kita punya program student exchange, tapi kita nggak utamain program student exchange. Yang kita utamain itu kalian keluar negeri dengan program beasiswa dan program magang. Kita pengen kalian keluar negeri itu bukan dengan faktor duit. Kita pengen kalian keluar negeri itu bukan dengan bayar lebih mahal. Kita pengen kalian keluar negeri itu dengan faktor prestasi. Gitu, dengan program beasiswa dan program magang. Kita pengen kalian keluar negeri itu dengan gratis. Atau kalau bayar pun bayarnya lebih rendah daripada kalian kuliah di UMN. Seperti itu. Makanya yang diutamain UMN itu program beasiswa dan program magang keluar negeri. Seperti itu. Tapi saya kasih tahu sekali lagi, UMN mempunyai program student exchange. Seperti itu ya. Ini beberapa contoh negaranya dan beberapa universitas-universitasnya yang persentasenya kebanyakan mahasiswa UMN ke sini. Seperti itu. Saya nggak masukin juga saya nggak masukin juga semua universitasnya, tapi kita banyak juga, kalian bisa lihat juga di web UMN. Ya, ada yang ke Australia, Jerman, Korea, Jepang, Taiwan, dan lain-lain. Seperti itu. Ini beberapa contoh mahasiswa terbaru ya buat tahun ini yang program magang dan beasiswa luar negeri. Oke. Ya, ada ke Taiwan, Jepang, ada yang ke Dubai juga, Amerika juga ada. Untuk jurusannya, banyak orang berpikir, Kak, namanya UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Jurusannya multimedia doang kayak perfilman, DKV, dan lain-lain. Tidak. Kita punya 4 fakultas, 13 jurusan. Ya, untuk teknik untuk fakultas teknik kita ada teknik informatika, fisika, elektro, komputer, dan informasi.
Untuk bisnis kita punya akuntansi dan manajemen. Untuk ilmu komunikasi kita punya jurnalistik dan strategic communication. Untuk seni dan desain kita punya desain komunikasi visual, film televisi dan arsitektur. Seperti itu. Dan ini akan menjelaskan semua jurusan ada di UMN. Ya, saya nggak jelasin detailnya. Nanti kalau mau secara detail perjurusannya apa, nanti kalian bisa chat kakak. Saya akan jelasin kenapa jurusan-jurusan UMN terbentuk. Saya akan masukin contohnya di perhotelan. Ya, banyak orang tua nanyakan ke UMN, kenapa UMN baru membuka jurusan perhotelan? Saya kasih sekedar informasi. Jurusan perhotelan di UMN itu baru terbentuk 3 tahun terakhir ini. Ya, 3 tahun. Jadi jurusan perhotelan ini udah baru jalan 3 tahun. Termasuk salah satu jurusan paling terakhir yang ada di UMN. Ya, banyak orang tua nanya, kenapa UMN baru bikin jurusan perhotelan 3 tahun terakhir? Padahal Kompas Gramedia mempunyai Hotel Santika, Anfaris, dan Anfaya itu puluhan tahun. Santika itu udah puluhan tahun. Kenapa nggak dari awal UMN buka? Ya, usia UMN itu 14 tahun sekarang. Kenapa nggak dari awal UMN buka? Itu langsung buka jurusan perhotelan. Padahal kan Kompas Gramedia punya hotel itu udah puluhan tahun. Jadi gini, Kompas Gramedia itu benahin dulu perusahaannya. Jadi dibenahin dulu hotel-hotelnya, dibenahin dulu dari strukturnya, manajemennya, fasilitasnya, dan lain-lainnya. Dibenahin dulu. Makanya kalau kalian perhatiin, sekarang Hotel Santika dan Amaris hampir setiap kota ada. Bahkan di Tangerang sendiri itu ada Hotel Amaris dan Santika itu sampai lebih dari 1, ada 2. Seperti itu. Bahkan sekarang Hotel Santika ada yang bintang 5, namanya Santika Premier. Ya, di beberapa kota udah bintang 5. Bahkan Hotel Anfaya di Bali termasuk salah satu hotel terbaik di Bali. Jadi dibenahin dulu hotel-hotelnya. Dari strukturnya, manajemennya, fasilitasnya sudah benahin dulu. Sudah berkembang apa enggak? Kalau sudah berkembang, baru dibukalah jurusannya di UMN. Seperti itu. Jadi di perhotelan ini semuanya kurikulumnya itu kurikulum yang diambil dari perusahaan-perusahaan Kompas Gramedia yang sudah dari perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan baik di Kompas Gramedia. Jadi semua jurusan ada di UMN terbentuk dikarenakan Kompas Gramedia punya perusahaannya yang sudah berjalan dan baik. Kurikulum yang dipakai kurikulum yang ada di lapangan. Ya, lab yang standarnya di lapangan. Dosen-dosen aktif di dunia pekerjaan dan punya pengalaman di bidang-bidangnya. Seperti itu. Jadi nggak ada di UMN jurusan asal-asalan atau jurusan coba-coba. Kita semuanya, center kita, kiblat kita, itu perusahaan. Apa yang dibutuhkan di lapangan, seperti apa. Maka kebanyakan di UMN praktek. Seperti itu. Ada yang nanyain juga, kenapa UMN nggak bikin jurusan kedokteran? UMN dia akan membuka jurusan kedokteran. Kalau UMN atau Kompas Gramedia tidak punya rumah sakit, kita nggak akan bikin jurusan kedokteran kalau kita nggak punya rumah sakit. Kenapa? Kita nggak pengen kurikulum yang diambil dari univ lain atau kurikulum umum. Kita nggak pengen kalian praktek itu tergantung dari rumah sakit orang lain. Dan kita nggak punya pengalaman di bidang kedokteran. Seperti itu. Kita nggak pengen bikin jurusan kalau kita nggak punya pengalaman di bidang itu. Seperti itu ya. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian lulus dari UMN, saya pastikan bisa bekerja dan magang sesuai dengan jurusan kalian. Seperti itu, karena perusahaan-perusahaannya kita lengkap banget untuk semua jurusan ada di UMN. Seperti itu ya. Ya ini contoh lab perhotelannya. Kita di gedung D yang paling gede itu, 1 lantai 3, itu semua buat lab perhotelan. Ada lab kitchen, laundry, room-nya, ada pastry-nya, resepsionisnya, cafe, barnya, dan lain-lain. Lengkap banget. Seperti itu. Oke. Skystar Venture ini yang tadi di video, ini inkubator bisnis. Kita sebagai yang paling pertama, bukan bilang salah satunya, yang paling pertama inkubator bisnis di Indonesia yang mendapat akreditasi A. Seperti itu. Dan kita untuk 3 tahun terakhir ini, Skystar Venture ini sebagai inkubator bisnis terbaik di Indonesia. Gunanya buat apa? Gunanya untuk melatih kalian, untuk mengasah kalian yang pengen nanti lulus kuliah, bikin usaha. Makanya kalau kalian perhatiin di UMN, kita pengen ngarahin kalian untuk jadi entrepreneur. Makanya semua jurusan ada di UMN pasti ada pelajaran entrepreneur. Kita pengen kalian lulus kuliah itu membuka lowongan pekerjaan, bukan hanya mengisi lowongan pekerjaan. Seperti itu. Jadi inilah gunanya Skystar Venture ini. Jadi kita akan melatih kalian, akan mendidik kalian, akan men-training kalian untuk jadi entrepreneur. Gak punya ide, masuk aja. Nanti akan diarahin kalian atau ajarin kalian untuk bikin ide usaha. Kalau nggak punya modal bisa pinjamkan modalnya. Namanya Skystar Venture di UMN. Seperti itu ya. Ya. Dan next saja. Untuk prestasi-prestasi UMN, ini untuk UKM-UKM-nya kita punya 70 sampai 80-an UKM, bahkan kita punya UKM e-sport juga, kalau kalian suka main game PUBG, Free Fire, Dota, Mobile Legends, dan lain-lain, ya bisa ikut UKM UMN juga. Dan ini prestasi-prestasinya, dan ini, kalau kalian tahu banyak banget influencer, banyak banget YouTuber dari UMN, contohnya yang tahun ini ada Chandra Leo, Kevin Anggara, Devin Aurel,
Aulion, terus ada Gamaliel, Audrey, itu dari UMN, banyak banget dari UMN. Dan untuk tahun depan pun ada beberapa artis juga akan kuliah di UMN, nggak saya sebutin semua, paling terkenalnya saya sebutin ada Tiara Idol dan Samuel Idol, ya dari Indonesian Idol. Mereka akan kuliah di UMN tahun depan, seperti itu. Dan waktu acara Asian Games tahun 2018, ya acara Asian Games tahun 2018, kita UMN ditunjuk oleh panitia Asian Games. Kalau kalian tahu panitia Asian Games ini panitia internasional ditunjuk untuk membantu acara di Asian Games. Untuk pengisi acara itu ada Gamaliel dan Audrey, penarinya juga ada dari UMN. Dan ini kita satu-satunya universitas yang yang diizinkan dan yang ditunjuk oleh panitia Asian Games untuk peliputan acara. Ada sekitar 90 mahasiswa UMN ditunjuk untuk peliputan acara, ya, dan dari udara atau di lapangan. Kenapa kita ditunjuk? Pertama, untuk prestasi kita di bidang fotografi itu nggak perlu pertanyakan lagi. Alat-alat kita di bidang fotografi, perfilman dan lain-lain itu nggak perlu pertanyakan lagi. Kenapa kita tunjuk? Karena semua alat kita sudah standarnya stasiun TV seperti itu, ya. Ada 90 mahasiswa yang ditunjuk untuk membantu acaranya. Dan untuk medali Asian Games tahun 2018 itu ada 2 alumni UMN yang mendesainnya. Kalau kalian tahu medali Asian Games tahun 2018 sebagai medali terbaik sepanjang sejarahnya Asian Games. Ada baca beritanya seperti itu. Ya, ini kegiatan-kegiatan UMN kita sering banget ngadain kegiatan-kegiatan dari formal, non formal, dari resmi atau tidak resmi. Ya, kita sering datangin para artis, politikus, para YouTuber, para influencer, bahkan kita pernah datangin menteri-menteri juga dan wakil presiden juga ke UMN untuk bikin seminar politik dan lain-lain. Ya, untuk ini Andrew Collins ini animator Marvel pernah datang pertama kali ke Indonesia dan bikin seminar di UMN. Ya, ini Andrew Collins ini animator Marvel. Ya, jadi film-film Marvel itu dia animatornya. Mungkin yang paling terkenal itu film Avatar ya, Avatar yang bukan kartun, itu dia animasinya dengan timnya. Ya, kita sering adain hampir setiap tahun Miss dan Mr. UMN. Ya, ini Andy Byrnes dan Bapak Yusuf Kalla waktu jadi wakil presiden pernah bikin juga seminar politik di UMN. Ya, banyak banget kegiatannya. Dan ini tadi UKM yang saya bilang kita ada sekitar 70-80 UKM. Untuk lab-labnya nggak perlu khawatir. Kita gedungnya banyak banget, luas banget, dan hampir sekitar 40-50% itu ruangan-ruangan dipakai untuk lab-labnya. Bahkan untuk lab green screen dan lab newsroom itu sebagai lab terbesar di Indonesia untuk skala universitas. Ya, jadi lab green screen kita dan lab newsroom kita itu terbesar untuk di Indonesia untuk skala universitas. Seperti itu. Ya. Next aja kita juga punya lab game design. Jadi kalian suka main game, yang suka pengen nanti ke depannya pengen mencari income di game bisa datang ke sini. Jadi kalian bisa ketemu para gamers yang para entrepreneur game yang bisa bikin karakter-karakter game yang bisa mendapatkan duit dari karakter game. E-learning lab juga ini penting ke depannya karena biasanya kendala para narasumber, para entrepreneur, para politikus itu biasanya di waktu. Nanti e-learning lab UMN akan diperbanyak untuk mereka bisa sharing ke kalian tanpa harus datang ke UMN. Jadi ini akan mempermudah mereka. Bahkan nanti kita akan ke depannya perencanaannya kita akan bawa narasumber akan memberi narasumber dari luar negeri, dari Indonesia ya, seperti itu. Collaborative room ini nanti ke depannya rencananya 2 tahun atau 3 tahun lagi semua kelas-kelas UMN nanti udah ada beberapa kelas akan dibikin ini. Jadi 2 sampai 3 tahun lagi nanti kelas-kelas UMN nggak akan kayak kelas SMA semuanya menurut depan, tapi dibikin nanti collaborative room. Jadi UMN itu akan ngajarin kalian untuk bisa kerja secara tim atau teamwork. Karena kedepannya kalau kalian kerja secara individu atau secara personal itu nggak akan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan atau dengan orang-orang lain seperti itu ya. Oke, untuk beasiswa terakhir, oke. Yang terakhir untuk beasiswa UMN mempunyai 2 jalur beasiswa ya, beasiswa non tes dan tes beasiswa. Saya ulang, UMN mempunyai 2 jalur beasiswa non tes dan tes beasiswa. Beasiswa non tes kalian bersempatan mendapatkan potongan 30-100% di biaya pangkal tanpa tes untuk semua jurusan. Saya ulang, untuk beasiswa non tes kalian bersempatan mendapatkan potongan 30-100% di biaya pangkal untuk semua jurusan. Ada lagi tes beasiswa. Tes beasiswa kalian bersempatan mendapatkan potongan 30-100% di biaya pangkal dan biaya kuliah semester 1 untuk semua jurusan. Saya ulang, untuk kalian ikut tes beasiswa kalian bersempatan mendapatkan potongan 30-100% di biaya pangkal dan biaya kuliah semester 1 untuk semua jurusan.
Bahkan untuk jurusan teknik, komputer, dan akuntansi bisa sampai 8 semester. Kalau kalian terima negeri, uangnya kita kembaliin dan hanya kepotong 1 juta rupiah. Ya, kalau kalian mau ikut tes beasiswa, kalian bisa ikut 2 jalur, jalur non-tes dan tes beasiswa. Tes beasiswa kita itu hari Sabtu ini, khusus kota Tangerang saja, dan hanya untuk 30 orang saja. Dan sebagai beasiswa terakhir di tahun 2020. Tahun depan kita nggak ada beasiswa untuk sampai 8 semester. Seperti itu. Ya. Saya akan jelasin secara detail beasiswa non-tes syaratnya apa aja. Beasiswa non-tes pasti yang kalau kalian tahu dilihat dari prestasi. Kalau prestasinya apa aja? Ranking kelas 11 semester 2 atau semester 4 aja. Kalau kalian peringkat 5 besar di kelas, kalian bisa dapat potongan 30-50% di biaya pangkal tanpa tes. Kalau kalian peringkat 10 besar di satu angkatan, satu jurusan, IPA atau IPS, kalian bisa dapat potongan 60-100% di biaya pangkal tanpa tes. Ya. Atau misalnya kalian pernah ikut atau pernah menang kejuaraan lomba, minimal batara provinsi atau nasional selama SMA. Akademis atau non-akademis, misalnya Olimpiade Matematika, Fisika, OSN, basket, futsal, bulu tangkis, Indonesian Idol, The Voice, dan lain-lain. Kalian bisa dapat potongan sampai dengan 100% di biaya pangkal tanpa tes. Atau orang tua kalian guru, orang tua kalian staf sekolah, atau orang tua kalian kepala sekolah, atau anak karyawan Kompas Gramedia bisa dapat potongan 30-50% di biaya pangkal tanpa tes. Atau bisa dilihat juga dari beberapa mata pelajaran kalian di kelas 10 dan kelas 11, tergantung jurusan kalian pilih di UMN. Misalnya di UMN kalian pilih teknik informatika, nilai bahasa Inggris, matematika, TIK kalian di kelas 10, kelas 11 minimal 7,5, kalian bisa dapat grade paling murah di biaya pangkal. Itu semua beasiswa non-tes. Saya ulang, beasiswa non-tes kalian berkesempatan mendapatkan potongan 30-100% di biaya pangkal untuk semua jurusan. Biaya pangkal itu biaya pembangunan, biaya awal. Nah, ini saya bilang tadi, tes beasiswa UMN terakhir, akhir tahun. Khusus untuk Kota Tangerang. Kalau kalian lihat di web UMN, tidak ada tes beasiswa lagi. Kalau lihat ini khusus doang untuk beberapa sekolah aja yang ada kegiatan presentasinya. Tanggal 18 Desember ini kita akan ada tes beasiswa UMN itu secara online. Biaya tesnya hanya 50.000. Dan minimal kalian mendapatkan 30%. Jadi kalau kalian ikut tes beasiswa UMN tanggal 18 Desember ini, kalian pertama bisa dapat minimal 30%, kedua bisa dapat voucher pendidikan 1 juta rupiah. Seperti itu. Dan biaya formulir hanya 50.000. Tesnya secara online, daftar secara online. Kalau kalian ikut tes beasiswa 18 Desember ini, kalian berkesempatan mendapatkan potongan 30-100% di biaya pangkal dan biaya kuliah semester 1 untuk semua jurusan. Bahkan untuk jurusan teknik, komputer, akuntansi, bisa sampai 8 semester. Seperti itu. Kalau kalian terima negeri, saya ulang, bisa dikembalikan duitnya dan hanya kepotong 1 juta rupiah. Itu aja sampai sini. Sampai sini yang mau ditanyakan? Ya, saya tinggalin nomor handphone saya kalau kalian mau ikut tes beasiswa atau mau nanyakan tentang beasiswa. Ya, sekarang kita lanjutkan ke sesi tanya jawab aja ya, karena sudah tersisa 10 menit. Ya. Bagi yang memiliki pertanyaan bisa lewat Zoom chat atau open microphone. Oke. Kita sudah memiliki pertanyaan di sini, kita langsung mulai aja ya, Pak Robin. Boleh Pak, boleh Pak. Oke. Pertanyaan pertama, syarat untuk ikut pertukaran pelajar itu apa saja dan apakah ada biaya tambahan? Untuk pertukaran pelajar tergantung apa yang dia mau Pak. Maksudnya di kita kan ada 3 nih Pak, ada 2, ada program student exchange dan beasiswa. Kalau program student exchange biasanya syarat-syaratnya itu kita ada beberapa negara udah kerjasama sama UMN, univ-univnya. Seperti itu. Syaratnya ya nanti ada tes sebelum student exchange. Kedua pasti prestasi dia. Biasanya kita student exchange kita utamain yang punya prestasi-prestasi atau yang sesuai dengan beberapa jurusannya. Tapi kalau beasiswa udah dipastikan yang peringkat 1-2 aja gitu. Maksudnya yang IPK-nya di atas 3,8 seperti 3,7 atau 3,8. Itu aja sih Pak. Gitu. Tapi kalau student exchange hampir semua mahasiswa UMN mempunyai kesempatan sih, kecuali yang beasiswa. Kalau beasiswa prestasinya. Itu yang penting sih student exchange kan diutamain kan kesanggupan dia untuk membayarnya aja ke luarnya, seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada program kelas internasional di UMN? Ada. Program internasional kita hanya untuk satu jurusan, itu teknik informatika. Hanya untuk jurusan teknik informatika dan langsung ke Swinburne University di Australia. Jadi ada sekitar 5 semester di Indonesia, 3 semester di luar, di Swinburne University.
Swinburne University itu termasuk 100 universitas terbaik di dunia untuk teknik informatikanya, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu kalau untuk jurusan UMN yang paling cocok untuk perfilman itu kira-kira apa ya? Kalau untuk perfilman kita ada jurusan perfilman sendiri sih Pak, gitu. Kalau untuk jurusan perfilman di kafe untuk ilmu komunikasi, perfilman di kafe itu sih paling banyak diminati di UMN Pak ya, terutama paling cepat fullnya. Bahkan sekarang aja itu udah kuota kita untuk jurusan 3 jurusan itu sekitar udah hampir nggak nyampe 15% lagi. Seperti itu. Untuk perfilman kita kebetulan kita ada jurusan perfilman dan animasi. Tergantung kalian mau ambil yang mana, mau ngambil yang ke teknik pembuatan filmnya atau ke talentnya. Kalau ke talentnya, kalau mau jadi artis ya biasanya kita arahin ke jurnalistiknya. Seperti itu. Tapi kalau mau jadi produser, director, itu kameramen itu masuknya ke perfilman. Atau mau kalian mau bikin animasi, kita ada jurusannya di animasi. Seperti itu, Pak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ketika mau magang ada seleksinya untuk Kalau untuk magang, seleksi magang. Kalau magang itu nggak ada seleksinya sih Pak, gitu. Tergantung kuota dari perusahaannya. Kita kan ada 250 sampai 70. Biasanya kita utamain magang itu sesuai dengan jurusannya. Sesuai dengan jurusannya dan biasanya beberapa perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus di Kompas Gramedia itu kan biasanya ada kuotanya juga. Nggak mungkin semua mahasiswa UMN magang di satu perusahaan aja. Jadi kita bagi-bagiin ke beberapa perusahaannya. Biasanya itu pertama cepet-cepetan yang untuk perusahaan-perusahaan bagusnya. Kedua itu biasanya yang paling diutamain itu punya prestasinya IPK yang bagus, diutamain di magangnya perusahaan yang bagus. Seperti itu sih Pak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dia ada yang di chat, program beasiswa apakah ada di serial Tahu Ajar? Oh, maksudnya di serial itu maksudnya waktu perkuliahan kali ya, waktu berjalannya semester. Apakah program beasiswa ada? Ada. Nanti waktu perkuliahan ada. Jadi dilihat dari IP atau IPS-nya. Itu biasanya kalau kalian bisa dapat IPK yang bagus, IPS-nya bagus, 5% tertinggi. Maksudnya 5% tertinggi ini biasanya kalian ambil jurusan komunikasi. Di komunikasi misalnya ada 1.000 orang. Di satu angkatan satu jurusan kalian ya. 1.000 orang, kalian 5% tertinggi aja, berarti sekitar 50 orang tertinggi aja. Itu kalian bisa dapat potongan di biaya SKS. Biasanya free biaya SKS. Lumayan biaya SKS itu bisa potongin 60-70% biaya per semesternya. Seperti itu. Ada kok, bahkan bisa sampai full juga, beasiswa full juga sampai nggak banyak sama sekali. Seperti itu tergantung dari PK kalian. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih sama tentang beasiswa juga. Syarat program beasiswa untuk tahun ajaran depan bagi lulusan SMA apa hanya dilihat dari raport saja? Pertama dilihat dari raport, kedua sebenarnya kalau kalian nggak punya ranking, nggak punya prestasi maksudnya prestasi di kelas atau ini, kalian bisa ikut tes beasiswa. Bahkan tes beasiswa ini beasiswanya jauh lebih besar daripada prestasi. Jadi gitu. Kalau misalnya kalian dari raport, dari ranking, saya bilang dari raport, dari ranking, dari lomba, biasanya potongannya hanya di biaya pangkal aja. Tapi kalau kalian ikut tes beasiswa, kalian bisa potongannya di biaya pangkal dan biaya kuliah semester 1. Bahkan bisa sampai 8 semester. Seperti itu. Makanya saran saya ikut tes beasiswa UMN. Ya, bahkan kalian bisa ikut 2 jalur, tes beasiswa dan ikut non-tes dari prestasi juga. Dan biayanya hanya 50.000 saja. Itu aja sih, Pak. Udah. Baik, kita lanjut lagi. Apakah akan selalu diterima magang di perusahaan? Kalau tidak, apakah universitas akan memberi semacam support bagi mahasiswa? Kalau magang di perusahaan, selama kuotanya masih ada, pasti terima. Kalau misalnya kuota perusahaan satu itu habis, itu akan kita alihin ke perusahaan yang lain. Tapi tetap di bawah dalam Kompas Gramedia Group. Gitu. Kita akan selalu support. Kita utamain. Bahkan karena banyaknya perusahaan Kompas Gramedia, itu bahkan kan biasanya UMN yang magang nih 1.000 orang. Bahkan gimana ya kalau jelasinnya? Kompas Gramedia itu setiap tahun nyediain untuk program magang itu ribuan. Ya, ribuan. Bahkan untuk semua mahasiswa UMN untuk magang di perusahaan Kompas Gramedia grup itu bisa. Makanya banyak juga yang magang di perusahaan-perusahaan Kompas Gramedia gitu bukan dari UMN doang. Jadi banyak dari univ lain.
Seperti itu. Tapi yang diutamain mahasiswa UMN dulu yang magangnya perusahaan Kompas Gramedia. Nggak perlu khawatir, pasti dapat perusahaan-perusahaan di Kompas Gramedia untuk magang. Seperti itu. Ada yang bertanya nih Pak di kolom chat. Tes beasiswa ini apakah diadakan setiap tahun dan terbuka untuk umum atau harus undangan? Terbuka untuk umum beasiswanya. Ya, dari Aceh sampai Papua. Ya, terbuka untuk umum siapapun. Seperti itu. Yang penting kalian lulusan tahun ini atau 1 tahun terakhir. Itu boleh. Ya, mau siapapun, minimal kalian udah lulus kelas 12. Nanti tahun depan lulus kelas 12 atau sudah lulus kelas 12 di tahun ini. Seperti itu. Jadi bisa, nggak ada undangan dan terbuka untuk umum. Bahkan untuk tes beasiswa kita di hari Sabtu ini, itu terbatas, hanya untuk 30 orang saja. Seperti itu, 30 orang saja yang boleh ikut tes beasiswa ini. Seperti itu buat Sabtu ini. Dan paling lambat pendaftaran terakhir hari Kamis. Seperti itu. Ya, ada yang mau tanyakan lagi Pak? Sampai sini Pak? Ya, masih ada pertanyaan lagi. Masih ada. Ya, disebutkan bahwa diberlakukan kurikulum lapangan. Lantas perbandingan dalam belajar teori dan praktek itu kira-kira seperti apa? Untuk perbandingannya kita di UME itu 50-50 Pak. Gitu. Bahkan ada beberapa jurusan kayak teknik, film, DKV, jurnalistik itu hampir 60-40. Kebanyakan prakteknya. Makanya kalau teman-teman mau lihat ke UMN, lihat lab-labnya, itu banyak banget lab-lab UMN dibandingin kelas-kelas. Kenapa? Kita utama itu kalian banyak praktek. Seperti itu. Bahkan lab-lab kita itu kayak lab radio itu ada 2 lab green screen kita itu besar banget, bisa muat sampai berapa puluh orang, bahkan 100 orang. Bahkan lab studio TV kita itu besar banget, itu bisa pakai buat beberapa kelas gitu. Jadi nggak perlu khawatir sih praktek. Kita utamain praktek sih di UMN untuk jurusan-jurusan itu, seperti itu. Di kolom chat ada yang nanya lagi nih Pak, jika di tengah-tengah semester ingin pindah jurusan karena berbagai alasan, misalnya kurang cocok dengan jurusan yang dipilih, bagaimana produsernya, biayanya, prosedurnya dan biayanya, nilai yang dapat dari. Untuk pindah jurusan, kecuali kalau gini ya, kalau kalian pindah jurusan dari akuntansi ke manajemen, kayaknya masih bisa untuk melanjutkan semesterannya. Tapi misalnya kalau dari manajemen ke teknik, itu biasanya ulang dari awal. Seperti itu. Yang penting jurusannya tidak terlalu jauh. Kalau jurusannya tidak terlalu jauh, itu bisa melanjutkan dari semesteran yang kalian terakhir kalian. Seperti itu. Untuk prosedurnya biasanya ya ke bagian kemahasiswaan, minta pindah jurusan. Untuk biaya pasti akan mengikuti biaya di jurusan yang baru. Jadi nggak ada biaya tambahan, ya nggak ada biaya tambahan pindah jurusan. Misalnya mau pindah jurusan harus bayar dulu, enggak gitu. Asal keterima di pindah jurusan, nanti kalian akan mengikuti biaya di jurusan yang baru kalian, seperti itu. Gimana? Kita masih tersisa 1 menit lagi. Ya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Yuk, kalau mau tanya boleh kolom chat. Kolom chat atau open mic. Ya, saya ulang kembali, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa chat saya, nomor saya ada di kolom chat. Ya, kolom chat, bisa WA saya, atau bisa telepon. Gitu. Mungkin sudah tidak ada kali, Pak. Iya, Gitu. sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Iya. Oleh karena itu kita tutup saja sesi Q&A dan presentasinya. Terima kasih Bapak Robin dari UMN terima atas kasih presentasinya. banyak. Ya, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih untuk semua teman-teman sekalian. Selamat siang semuanya.